Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Yang terhormat kepada Bapak DRS Inyoman Sujana, MSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat kepada Bapak Iputu Arya Darmayase, SPD MPD, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan saya hormati pula Bapak Rudi Irwansyah, SPD MPD, selaku dosen penelaah. Adapun seminar proposal kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Daring berbasis Google Classroom di SMA Negeri 1 Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Sebelum itu, perkenalkan, saya Putu Oksen Oktarina Widita dengan NIM 18170111025, Prodi Pendidikan Ekonomi. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan peran penting dalam suatu negara untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas, memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan teknologi yang ada. Namun saat ini, dunia telah digegerkan dengan adanya wabah virus corona. Adanya pandemi COVID-19 ini, yang melanda seluruh negara, salah satunya negara Indonesia, memberikan dampak yang besar bagi seluruh aspek bidang, salah satunya bidang pendidikan. Hal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM, di mana kegiatan di luar rumah harus diberhentikan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Akibatnya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online melalui rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada seluruh tingkatan pendidikan. Salah satunya SMA Negeri 1 Kubu yang merupakan salah satu sekolah menengah atas yang melaksanakan pembelajaran daring. Salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran daring ini yaitu Google Classroom. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Google Classroom ini terdapat keluhan yang dialami oleh siswa, seperti yang pertama, terdapat siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran daring. Yang kedua, rendahnya koneksi internet yang dimiliki oleh siswa. Meskipun mendapat koneksi internet gratis oleh sekolah, koneksi sinyal dari masing-masing siswa ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda tergantung dari lokasi tempat tinggal. Selain kendala di atas, terdapat kelebihan yang didapatkan oleh pembelajaran daring ini, yaitu siswa dapat mencari informasi atau sumber belajar sendiri sehingga tidak hanya bergantung oleh guru saja. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan proses pelajaran di SMA Negeri 1 Kubu dilaksanakan secara daring. Yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Kubu menggunakan media Google Classroom. Yang ketiga, terdapat kendala yang dialami oleh siswa seperti terlambat mengumpul tugas dan tidak mengikuti kuis karena kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh siswa dan lemahnya koneksi internet dan tidak memiliki kuota internet. Yang keempat yaitu pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Kubu perlu dievaluasi guna melihat efektif atau tidaknya suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan pada penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Google Classroom di SMA Negeri 1 Kubu ditinjau dari dimensi konteks. Yang kedua, bagaimana evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Google Classroom di SMA Negeri 1 Kubu ditinjau dari dimensi input. Yang ketiga, bagaimana evaluasi pembelajaran daring berbasis Google Classroom di SMA Negeri 1 Kubu ditinjau dari dimensi proses. Yang terakhir yaitu bagaimana evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Google Classroom di SMA Negeri 1 Kubu ditinjau dari dimensi produk. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Google Classroom di SMA Negeri 1 Kubu ditinjau dari dimensi konteks. Yang kedua, evaluasi pembelajaran daring berbasis Google Classroom di SMA Negeri 1 Kubu ditinjau dari dimensi input.
Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran daring berbasis Google Classroom di SMA Negeri 1 Kubu ditinjau dari dimensi proses. Yang keempat yaitu evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Google Classroom di SMA Negeri 1 Kubu ditinjau dari dimensi produk. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu teori evaluasi. Menurut Purwanto tahun 2021, evaluasi adalah penilaian terhadap suatu kualitas dan bisa dijadikan sebagai suatu proses perencanaan, memperoleh serta memberikan informasi yang dibutuhkan guna melihat kendala dan solusi atau alternatif suatu keputusan. Selanjutnya yaitu teori CIPP. Menurut Ari Kunto dan Jabar tahun 2014, bahwa evaluasi CIPP merupakan model yang memandang program evaluasi sebagai sebuah sistem, di mana evaluator apabila menggunakan model ini, mau tidak mau harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponen yang ada. Komponen-komponen itu yang pertama yaitu konteks, yang kedua input, yang ketiga proses, yang keempat yaitu produk. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Menurut Gilang tahun 2020, pembelajaran daring adalah aktivitas yang dilaksanakan guru dan siswa melalui internet. Media pembelajaran. Menurut Susila dan Riana tahun 2009, media pembelajaran merupakan wadah dari pesan berupa materi yang ingin disampaikan yang bertujuan untuk mencapai proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu Google Classroom. Menurut Julia Marita tahun 2019, Google Classroom merupakan suatu media pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruangan lingkup pendidikan yang dimaksud untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membagikan dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Pandeoken Dharma Yoga Samadhi tahun 2021 yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Perkuliahan Berbasis Daring pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kedua, Yoga Budi Bakti tahun 2017, evaluasi program yang berjudul Evaluasi Program Model CIPP pada Proses Pembelajaran IPA. Yang ketiga yaitu Afif Rahman Rianda dan kawan-kawan tahun 2000 yang berjudul Evaluasi Implementasi Sistem Pembelajaran Daring Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pembelajaran daring merupakan pendidikan di mana siswa berada terpisah dari peserta didik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Penugasan-penugasan teknologi dan media-media sangatlah penting untuk menunjang proses pembelajaran daring. Salah satu media yang sering digunakan oleh siswa dan guru adalah dalam proses pembelajaran adalah Google Classroom. Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang terdapat adanya ruang kelas maya. Google Classroom adalah suatu media pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas, menurut Julia Marita tahun 2019. Google Classroom ini sangatlah penting digunakan karena dapat diakses oleh siapa saja. Proses pembelajaran daring berbasis Google Classroom ini masih mendapat kendala yang dialami oleh peserta didik atau siswa seperti keterlambatan siswa dalam mengirimkan tugas dan mengisi absensi karena sinyal internet dan fasilitas yang kurang memadai. Sistem pembelajaran daring berbasis Google Classroom perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya untuk melihat kendala-kendala lebih lanjut mengenai apa yang dihadapi oleh guru dan siswa. Dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran daring berbasis Google Classroom ini, menggunakan model evaluasi CIPP.
Model evaluasi CIPP ini merupakan model yang tepat digunakan karena mengevaluasi dari komponen awal hingga komponen hasil yang mencakup komponen konteks, input, proses, dan produk. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian studi evaluatif yang digunakan untuk mengukur efektivitas atau keberhasilan suatu program atau kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu berlokasi di SMA Negeri 1 Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa SMA Negeri 1 Kubu yang melaksanakan pembelajaran daring berbasis Google Classroom yang sebanyak 723 siswa. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah sebanyak 251 siswa. Yang kelima yaitu jenis dan sumber data. Jenis pada penelitian ini yaitu data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Yang keenam yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan pada penelitian ini yaitu kuesioner atau angket dan dokumentasi. Yang ketujuh yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan skala Likert. Sebelum menguji, diperlukan adanya uji instrumen, yaitu yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua yaitu uji reliabilitas. Yang keenam yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis Z-score dan T-score dengan berbantuan Microsoft Excel 2010. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi yang Sekian presentasi yang saya sampaikan terkait dengan penelitian saya. Apabila saya terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Dan di akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.